Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan video materi pembelajaran online mata kuliah dasar epidemiologi program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda. Pada video kali ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai desain penelitian cross-seksional, di mana penelitian cross-seksional ini merupakan penelitian yang mungkin sering Anda temui di lapangan. Kalau Anda membaca publikasi publikasi artikel ya di jurnal penelitian atau skripsi, tesis, ini biasanya sangat sering dilakukan karena ini cukup mudah desain ini. Perlu Anda ketahui bahwa yang namanya desain penelitian ini digunakan untuk mengungkap sebuah fakta, untuk mengungkap sebuah realita, di mana fakta-fakta atau realita yang terjadi di lapangan ini akan menjadi bahan untuk membuat intervensi, membuat kebijakan dalam intervensi kesehatan. Perlu diketahui dulu, pada dasarnya, pada penelitian kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, hubungan sebab akibat ini sangat dikedepankan. Karena dalam kesehatan masyarakat, yang diintervensi nantinya adalah sebab, bukan akibat. Misal begini, hubungan hubungan merokok dengan penyakit jantung koroner. Yang diintervensi adalah si sebabnya, ya, atau merokoknya. Di mana pada perjalanan alamiahnya, sebab ini pasti mendahului, pasti di awal. Akibat ini di akhir. Ya, jadi idealnya sebab ini muncul ada dulu, baru akan menghasilkan sebuah akibat. Tidak mungkin ada asap ya kalau tidak ada api. Sebabnya api, akibatnya ada asap. Begitu ya, itu adalah logika sederhananya. Untuk desain cross-seksional, ini adalah sebuah penelitian atau riset dalam epidemiologi non-eksperimen. Tidak ada eksperimen, tidak ada percobaan. Ya, tidak ada intervensi di dalam cross-seksional. Dalam cross-seksional ini dia bisa dikatakan ya. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai itu ya, pengelompokan ya ada di video sebelumnya. Nanti coba akan saya beri link di belakang bahwa yang namanya cross-seksional itu dia dapat dikatakan kelompok deskriptif dan juga dikatakan kelompok analitik. Cross-seksional ini bisa saja dipakai sebagai survei. Misalnya penentuan nilai normal antropometrik atau bisa juga analitik. Ya, analitik ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya bagaimana mengenai analitik ini. Menghubungkan dua variabel, membandingkan dua variabel. Misal kadar asam urat pada manula, manusia lanjut usia dan yang normal dan kegemukan. Jadi membandingkan atau mencari hubungan juga bisa. Dalam riset kedokteran, dalam penelitian kedokteran dan kesehatan, ini sangat sering digunakan untuk cross-seksional ini. Kenapa sering digunakan? Karena ini caranya mudah sekali dalam pengambilan data atau dalam mengambil informasi. Karena, kenapa saya katakan mudah? Karena pengambilan datanya ini satu saat atau satu waktu saja, ya, tidak berulang, tidak harus menunggu waktu yang lama atau tidak harus mencari kelompok yang lain, tidak, tapi satu waktu. Nanti saya jelaskan apa ini satu waktu. Ini sering nih mahasiswa menyebutkan cross-seksional adalah penelitian satu waktu atau pengambilan data satu waktu. Tapi ketika ditanya apa satu waktu, nah ini kadang
masih bingung ya. Jadi nanti akan saya jelaskan dan contohnya. Pada cross-sectional ini tidak ada follow up ya, tidak ada mengikuti waktu atau tidak ada misalnya kalau sebab akibat Anda melihat merokok, Anda ikuti waktu sampai penyakit apa, tidak. Tapi kalau untuk cross-sectional ini cukup satu waktu saja ya, tapi nanti ada kekurangan dan kelebihannya. Ini yang dikatakan satu waktu. Exposure ini adalah sebab, ini ada exposure, di disease atau akibat. Pada saat ini kita mengambil exposure dan disease ini pada satu waktu yang sama. Jadi ketika kita berbicara pada waktu yang sama, ketika mengambil data, kita tidak tahu mana orang yang sakit, mana yang orang terpapar. Contoh misal begini, Anda ingin mencari hubungan atau korelasi kaitan antara merokok dan hipertensi. Tapi ketika saat penelitian, Anda tidak tahu mana kelompok yang hipertensi, mana kelompok yang merokok. Sehingga cross-sectional ini sangat tepat sekali jika Anda kedua-duanya tidak mengetahui. Jelas ya sampai sini ya. Jadi akan berbeda lagi begini. Kalau Anda tahu exposure-nya, ya, misalnya Anda hanya tahu exposure saja, akan beda desainnya. Atau Anda hanya mengetahui disease-nya saja, siapa yang hipertensi, udah tahu, nah itu beda lagi desainnya. Tapi kalau untuk cross-sectional, kita masih blank, kita masih nggak tahu siapa yang merokok, siapa yang sakit, atau hipertensi. Sehingga ketika kita penelitian, kita akan menanyakan, Bapak merokok tidak? Kita ukur tekanan darahnya. Oh, ternyata Bapak ini merokok dan Bapak ini hipertensi. Ketika dalam mengambil sebuah mengambil sebuah data di lapangan, kita tanya dulu exposure. Bapak, apakah Bapak merokok? Oh iya Mas, saya merokok. Nah, ini lari ke sini, ya merokok gitu. Ketika ditanya lagi, Bapak, apakah Bapak hipertensi? Kita ukur. Oh iya, hipertensi. Berarti ada yang merokok dan dia juga ada hipertensi. Orang yang kedua, kita ukur lagi exposure-nya. Bapak, apakah Bapak merokok? Iya, saya merokok. Tapi ketika diukur tekanan darahnya, ternyata dia tidak hipertensi. Gitu ya, itu contohnya. Jadi, pengambilan satu waktu, itu namanya cross-sectional, pada saat waktu yang sama. Itu ya, jadi itu sedikit contoh. Masih banyak yang lain lagi. Baik, kita lanjut lagi. Ini hasil dari penelitian cross-sectional ya. Ini namanya tabel kontingensi, tabel 2 kali 2 di mana ada kelompok yang disease dan kelompok yang exposure. Jadi yang saya katakan ketika ada orang yang merokok dan dia juga hipertensi. Ada juga orang yang merokok dan dia tidak hipertensi. Ada juga yang tidak merokok tapi hipertensi. Ada juga yang orang tidak merokok dia tidak hipertensi. Ya, ini materi sebelumnya ada mengenai bagaimana cara mengukur besarnya resiko, ukuran asosiasi ya, besarnya resiko orang yang merokok terhadap hipertensi. Berapa odds rasionya? Begitu ya. Baik, lanjut lagi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama ketika Anda ingin melakukan penelitian menggunakan cross-sectional, yang pertama rumuskan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian, pertanyaan penelitian ini penting untuk sebagai pegangan Anda. Yang kedua, silakan diidentifikasi mana variabel bebas, mana variabel terikat. Nah, ini materi terkait variabel ini perlu kita bahas sendiri ya. Ini biasanya di mata kuliah biostatistik akan ada ini nanti untuk variabel. Yang ketiga, menentukan subjek penelitian. Nah, ini nanti ada di mata kuliah sendiri mengenai subjek penelitian. Yang keempat ini, melaksanakan pengukuran. Ingat, pengukuran pada cross-sectional satu waktu. Ya, yang terakhir adalah analisis. Ini menggunakan statistik untuk analisisnya. Kelebihan dari studi cross-sectional adalah memungkinkan penggunaan populasi umum, ya, tidak hanya yang berobat. Jadi semuanya bisa diteliti. Jadi gini sebetulnya, cross-sectional itu seperti orang lempar jaring. Jadi
Anda melempar jaring, ya jaring ke lautan akan terrangkum tuh ikan-ikannya, ya. Itu cross sectional. Jadi semua bisa masuk. Tapi kalau beda yang lain lagi dengan case control cohort, nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Yang kedua, cross sectional ini relatif mudah, murah dan cepat. Ya karena cepatnya ini satu waktu tadi, karena diambil secara bersamaan cepat dapat hasilnya. Yang ketiga, dapat meneliti sekaligus banyak variabel. Kita tanyakan secara bersamaan. Tadi ya, merokok, setelah itu mungkin konsumsi makanan yang gorengan. Jadi semua bisa diukur secara bersamaan. Yang keempat, tidak terancam drop out. Jadi orang nggak akan menghilang. Maksud drop out itu gini, misalnya Anda ngincer nih orang ini. Nah, misalnya mengincer, akan diikuti setahun misalnya. Dia menghilang tengah jalan. Nah, ini tidak ada drop out ya. Nanti akan dibahas di cohort ini ada drop out. Dapat dimasukkan ke dalam tahapan pertama studi cohort eksperimen tanpa sedikit sekali menambah biaya. Artinya begini, sebagai gambaran awal ini bisa ya. Karena kalau secara hierarki antara case control, cross sectional, case control, cohort, cross sectional ini yang paling rendah ya. Jadi yang paling rendah. Jadi kalau bilang dikatakan jelek ya tidak juga ya. Jadi kalau secara mana yang paling bagus ya case control cross sectional ini yang paling bawah. Yang atas adalah cohort. Ini dapat digunakan untuk menegakkan hipotesis atau menjawab hipotesis, membuktikan hipotesis. Kekurangannya sulit menentukan sebab akibat. Karena tadi kita sebab adalah exposure, akibat adalah disease. Jadi kita sama-sama blank, kita nggak tahu, ya. Dan kita nggak tahu mana yang duluan. Misalnya tadi ya hubungan antara merokok dan hipertensi. Kita nggak tahu mana yang mendahului. Apakah dia itu merokok dulu baru hipertensi, atau sebaliknya dia hipertensi dulu baru merokok. Nah ini kita tidak tahu menentukan sebab akibatnya. Makanya kekurangannya adalah temporal relationship. Ya, jadi salah satu kelemahan dari cross sectional ya cross sectional ini mohon maaf ya SCS ya cross sectional adalah temporal ambiguity. Jadi tidak nggak jelas siapa yang mendahului. Menjaring subjek yang sudah sakit panjang ya. Nah ini menjaring subjek yang durasi sakit panjang ini juga tidak tepat ya, tidak bisa. Dan biasanya untuk cross sectional ini yang perlu digarisbawahi, cross sectional tidak cocok untuk penyakit yang sangat jarang. Karena begini, kalau Anda menggunakan kasus yang sangat jarang, ketika Anda melempar jala, ternyata di jala itu tidak ada orang yang sakit. Apa dampaknya? Dampaknya nanti ketika berbicara tabel 2x2 akan 0 nanti, disease-nya akan 0. Ya, maka cross sectional ini sangat tepat digunakan jika prevalensinya atau jumlahnya banyak. Ya, begitu. Yang keempat, tidak menggambarkan perjalanan penyakit karena tadi sebab akibat ini tidak jelas. Gitu ya. Tadi yang nomor 2 ini, bila cepat sembuh atau meninggal sulit ditentukan karena ini akan berkaitan dengan jumlah si kasus tadi. Kalau 0 ya 0 nanti disease Anda. Setelah itu, ya mungkin saja terjadi bias prevalen atau insiden. Ini nggak jelas. Ini prevalen atau insiden, ya apakah dia itu kasus baru atau kasus lama? Ini mungkin Anda buka lagi materi-materi Anda sebelumnya di dasar epidemiologi mengenai prevalen dan insiden. Tapi yang paling penting, yang perlu garis bawahi adalah cross sectional tidak cocok untuk kasus yang sangat jarang. Misalnya tuberkulosis, misalnya, atau kasus yang lain misalnya. Ya, tapi kasus yang banyak kayak diare, hipertensi, itu cocok untuk cross sectional. Ya, baik. Ini dapat digunakan untuk studi penyakit. Ini berkaitan dengan statistik. Nanti sebentar lagi, nanti di materi selanjutnya mengenai statistik akan kami jelaskan mengenai chi-kuadrat, odds ratio, dan sebagainya. Baik, mungkin sekian video dari kami. Jika Anda anggap bermanfaat, Anda dapat membagikan ke rekan sejawat Anda. Sekian, terima kasih.